Eh, Kami pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan sepenuhnya, memberikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Bali yang telah melaksanakan berbagai kegiatan yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang dalam rangka meningkatkan pelestarian bahasa aksara Bali, khususnya bagi generasi muda. Sekali lagi kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Mudah-mudahan kolaborasi ini, sinergi ini bisa kita lanjutkan, kita mantapkan di masa-masa mendatang. Terima kasih. Kita sini pada Balai Bahasa Bali, kami sangat senang teman-teman mempunyai program yang sangat komprehensif untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah, terutama teman-teman dari Balai Bahasa Bali ya. Sukses kami mendukung, mudah-mudahan ke depan program bisa lebih baik lagi, bisa lebih komprehensif lagi untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah Bali. Sukses ya, kami dari Biro Perencanaan mendukung semua program-programnya. Pak, boleh Pak pesan khusus buat generasi muda bagaimana semangatnya untuk menjaga? Siap, kami juga berpesan kepada teman-teman adik-adik generasi muda, jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah juga keren. Bahasa daerah juga bisa dijadikan konten medsos. Bahasa daerah bisa juga dijadikan bahasa-bahasa puisi-puisi yang puitis. Kalau adik-adik suka bikin konten-konten puitis, keren bahasa daerah itu. Apalagi kalau punya slogan-slogan jargon-jargon yang berbahasa daerah, coba aja dibikin di YouTube atau di Instagram adik-adik sekalian, bisa jadi viral nanti. Mudah-mudahan di Bali bisa istilah-istilah yang viral dari Bali itu bisa mendunia atau mendunia ke seluruh jaringan YouTube maupun jaringan Instagram. Sukses ya teman-teman adik-adik di Bali. Baik, selamat malam. Saya Hafid Muksin, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Balai Bahasa Provinsi Bali. Sebuah prestasi yang menurut saya perlu diacungi jempol. Bagaimana mempersiapkan program, merencanakan kegiatan untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, seluruh ekosistem, dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dan juga para guru, pengawas, kepala sekolah untuk bisa mendukung program revitalisasi bahasa daerah. Dan tadi atas nama kementerian, kami memberikan apresiasi itu kepada pemerintah daerah Provinsi Bali. Karena melalui pemerintah daerahnya sudah menyusun perda dalam rangka untuk mendukung pelestarian bahasa daerah dan mendukung program-program badan bahasa. Nah, ini tentunya tidak lepas dari andil dari peran Balai Bahasa Provinsi Bali. Sekali lagi, sukses buat Balai Bahasa Provinsi Bali. Semoga tetap berkinerja tinggi, sukses, dan saya harapkan bisa meraih prestasi untuk memperoleh JIWBK dan menjadi unit yang memberikan layanan prima kepada masyarakat. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat malam. Saya Niwayan Saryani dari SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Saya wakil siswa. Ya, boleh apa tanggapan Ibu atau kesan Ibu terhadap acara ini? Terkait dengan revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa ini merupakan langkah yang sangat penting dan yang memang sangat luar biasa, yang perlu kita apresiasi bersama, bahwa langkah ini adalah langkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama oleh guru-guru. Jadi dengan melibatkan guru-guru dalam kegiatan ini, jadi mereka nantinya akan mengimbaskan kepada peserta didik, kemudian nantinya akan diimbaskan di keluarga, kemudian juga masyarakat. Tentunya revitalisasi ini tidak bisa hanya dari sekolah, kemudian dari keluarga dan dari masyarakat, jadi semua harus terlibat. Nah, langkah ini nantinya akan mengarah kepada perhatian pemerintah terhadap pelestarian bahasa Bali, dan tentunya nanti langkah ini tidak hanya sampai di sini. Jadi diharapkan langkah ini berlanjut dan untuk melestarikan bahasa Bali, dan kemudian tentunya dalam pembelajaran adalah bagaimana bahasa Bali itu untuk meningkatkan karakter siswa. Demikian. Ya,
Terima kasih, selamat malam. Nama saya Nimade Seniwati, saya dari unsur pengawas sekolah SD khususnya. Saya dari Dinas Dikpora Kota Denpasar. Apakah ada pelajaran khusus di sekolah, pelajaran berbahasa daerah? Kalau pelajaran bahasa daerah itu di sekolah adalah sebagai muatan lokal yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan khususnya di pendidikan dasar. Apakah ada upaya khusus untuk meningkatkan motivasi seperti lomba-lomba dan sebagainya, itu ada? Jelas di sekolah itu jelas ada peningkatan untuk melaksanakan lomba-lomba yang sudah menurut pengamatan saya yang sudah dilaksanakan seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti lomba bercerita, bernyanyi bahasa Bali, itu sudah. Tetapi yang belum mungkin di sini perlu juga dikembangkan, yaitu kalau bisa ada pengembangannya, itu adanya pentas kayak gitu lebih bagus kayaknya, juga yang pentas rutin seperti pentas budaya khusus untuk bahasa Bali itu lebih bagus. Tetapi kalau untuk menulis bahasa Balinya itu kayaknya kalau menurut pengamatan saya di lapangan itu masih udah langka banget. Oh, udah langka ya? Langka dia. Ya. Kalau gitu apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan itu? Ya, upayanya itu mungkin untuk dengan diadakan revitalisasi ini kan adanya pembaruan, jadi ada tambahan pengetahuan terhadap pendidik itu, guru khususnya, itu bagus banget gitu. Ya, menurut saya sebagai selaku pengawas. Menurut Ibu, idealnya kegiatan seperti ini diadakan setiap sekali berapa bulan atau sekali 2 tahun mungkin? Ya, kalau kegiatan seperti ini idealnya 1 tahun sekali, itu untuk menyambut tahun ajaran baru itu bagus banget gitu. Atau kalau lebih daripada itu lebih bagus lagi, karena di sekolah itu akan dilaksanakan lebih mantap dan juga mendapatkan hasil yang lebih bagus, baik itu dalam pembentukan karakter daripada anak, meningkatkan budaya kan gitu jadinya. Ya, menurut saya selaku pengawas. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Eka Damayanti. Saya sebagai salah satu guru bahasa Bali di SMP Negeri 1 Denpasar. Nah, tepat sekali Bu. Apakah di sekolah Ibu ada muatan lokal khusus mengajarkan bahasa daerah? Ya, di sekolah kami karena sudah diatur juga dalam Pergub, jadi memang di jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya di SMP itu wajib untuk di Bali ada muatan lokal. Muatan lokalnya adalah bahasa daerah Bali. Bagaimana antusias peserta didik dalam mempelajari pelajaran tersebut? Untuk antusias peserta didik, kalau dilihat memang di zaman sekarang ini sebenarnya pembelajaran bahasa Bali itu bisa lebih menarik, apalagi di era seperti sekarang ini banyak sekali media yang dekat dengan peserta didik, yang kekinian, yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengajar bahasa Bali. Kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh guru, saya yakin peserta didik itu sangat antusias untuk belajar bahasa Bali, apalagi di Kuta. Apa tantangan terbesar Ibu dalam mengajarkan bahasa Bali? Tantangan terbesar dalam mengajarkan bahasa Bali, mungkin setiap guru memiliki tantangan yang berbeda. Kalau saya pribadi, tantangan besarnya ya saya untuk siswa yang saya ajarkan itu sifatnya heterogen, tidak hanya dari Bali saja, tetapi banyak juga yang dari luar Bali sekolah di Bali. Jadi itu tantangannya. Jadi gimana nanti saya harus bisa sebagai guru kan juga memfasilitasi mereka. Tidak hanya orang Bali saja, tetapi juga bagaimana caranya saya harus bisa memotivasi yang dari luar Bali itu supaya termotivasi dan senang belajar bahasa Bali. Senanglah dulu belajar bahasa Bali, seperti itu.